Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan chapter 11 yang berjudul Platform Elektronik e-Sourcing dalam Bisnis Nyata. Anggota kelompok yang pertama Isabella Indah, yang kedua Sri Handayani, yang ketiga Tri Indri, dan yang terakhir Uswatun Hasanah. Electronic Markets atau EM. Dalam etimologi dan pasar elektronik atau EM pertama kali dimulai dengan munculnya internet dan maraknya penggunaan web di dunia pada awal tahun 90-an. Pasar elektronik dapat dibagi dalam dua grup domain. Yang pertama yaitu business to consumer atau B2C, dan yang kedua business to business atau B2B. Mulai tahun 1993, internet berkembang menjadi layanan jaringan global yang terintegrasi dengan keragaman penggunaan multimedia. E-bisnis mengacu pada pandangan yang lebih luas tentang e-commerce, tidak hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa, tetapi juga untuk melayani pelanggan, kerjasama dengan mitra bisnis, dan melakukan transaksi elektronik dengan organisasi. E-ekonomi memiliki konsep kunci dinamika sistem, sedangkan e-bisnis memiliki konsep kunci aktivitas dan e-commerce adalah transaksinya. Pada e-commerce dikategorikan berdasarkan sifat transaksinya memiliki dua kategori. Yang pertama adalah B2B dan B2C. Pada B2B, dia melibatkan transaksi antar bisnis dengan contoh commerce1.com. Pada B2C, bisnis dijual langsung kepada konsumen, contohnya yaitu amazon.com. Electronic market atau EM dapat dibagi menjadi 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu model bisnis. Model bisnis electronic market bergantung pada model kepemilikannya. Dalam dimensi ini ada 3 jenis EM, yaitu yang pertama berfokus pada penjual, berfokus pada pembeli, dan pasar netral, di mana pasar netral tidak mendukung baik penjual ataupun pembeli, tetapi menarik keduanya. Yang kedua adalah mekanisme pemrosesan order. Ada literatur yang mengacu pada 5 mekanisme proses pemesanan utama. Yang pertama adalah katalog, yang kedua lelang, yang ketiga lelang terbalik, yang keempat exchange, dan yang kelima community another order process. Yang ketiga adalah model pendapatan. Ada kemungkinan untuk mengidentifikasi 5 sumber utama pendapatan, yaitu biaya transaksi, biaya keanggotaan atau langganan, periklanan, biaya layanan profesional, dan biaya layanan nilai tambah. Keempat, ada karakteristik pasar. Dalam B2B, EM dibagi menjadi 2 jenis, yaitu horizontal dan vertikal. Karakteristik penting lainnya dari electronic market atau EM yaitu public or private dimension, di mana membuka lingkungan perdagangan yang memungkinkan hubungan dari banyak ke banyak. Private EM tidak terkontrol oleh pembeli yang mengelola hubungan dengan mitra bisnis melalui EM. Ada juga konsortia EM di mana sekelompok pembeli mengelola electronic market itu sendiri. Yang kelima ada spesifikasi produk atau karakteristik produk. Beberapa produk lebih cocok untuk ditempatkan pada electronic market daripada yang lain. Ciri produk tersebut dapat dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu merchandise dengan standar tinggi. Jenis produk komoditas yang dapat dengan mudah dibandingkan di seluruh pemasok lebih cocok untuk electronic market daripada produk yang sangat disesuaikan dengan spesifik individu dan pola pembelian yang jarang. Yang kedua adalah produk dengan siklus hidup yang pendek dapat menghasilkan produk usang dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah barang bernilai rendah, dan yang terakhir adalah produk dengan harga volatil tinggi. Dimensi yang terakhir adalah layanan pasar elektronik. Layanan yang diberikan oleh EM perlu dikontekstualisasikan mengenai fase transaksi saat terjadi. Menurut Sexsmith, bursa antara permintaan dan pemasok disingkirkan melalui transaksi bisnis yang dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu informasi, negosiasi, dan eksekusi.
Lebih lanjut, karakteristik pasar dapat dijelaskan menjadi berikut. B2B electronic market dibagi menjadi dua jenis, yaitu horizontal dan vertikal. Vertikal ditunjukkan pada industri tertentu dan sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan yang berbeda dari kelompok tertentu. Jenis fokus pasar ini pada efisiensi rantai pasokan industri tertentu. Yang kedua adalah horizontal, yaitu tidak disesuaikan dengan industri tertentu, bertujuan untuk meningkatkan inefisiensi di antara berbagai rantai pasokan. Selanjutnya yaitu karakteristik produk barang dagangan atau produk jenis komoditas berstandar tinggi yang dapat dengan mudah dilakukan dibandingkan antar pemasok lebih cocok untuk electronic market daripada produk yang sangat disesuaikan dengan spesifik individu dan pola pembelian yang jarang. Meskipun eBay sejarahnya membuktikan produk yang diferensiasi tinggi dapat dikomersialkan melalui electronic market. Produk dengan siklus hidup yang pendek dapat menghasilkan produk kosong dalam jumlah besar. Electronic market memberikan poin penjualan baru untuk ini produk. Barang bernilai rendah dengan biaya transaksi tradisional yang relatif tinggi sangat cocok untuk diperdagangkan di berbagai pasar B2B. Produk dengan harga volatil tinggi. E-charging, proses pembelian atau pengadaan atau negosiasi mulai memiliki lebih banyak visibilitas di perusahaan dengan pembuatan Departemen Pembelian Pertama Unit Bisnis atau PDPU. Meskipun arisan semua pembeli dalam satu unit memperkenalkan skala ekonomi pada PDPU pertama adalah mungkin amati bahwa penghemat besar pada tingkat yang berbeda itu belum selesai. Ada dua leher botol utama dalam proses di dalam PDPU pertama. Keterampilan pembeli rendah, informasi tersedia untuk mereka agar mereka bisa mengambil keputusan sangat terbatas. Di balik ini, PDPU mulai memiliki cakupan tugas yang lebih luas. Tentukan apa yang perlu dibeli perusahaan dari siapa dan di mana, lokasi sumber pasokan saat ini dan potensial siapa pemasoknya. Memahami dinamika pasar yang mempengaruhi rantai pasokan terkait. E-sourcing ada dua. Pertama, total value management adalah fase sourcing memiliki potensi penghematan lebih banyak daripada fase procurement. Biaya total kepemilikan adalah KPI yang paling umum untuk mengatasi sourcing. Bagaimanapun indikator baru adalah mencapai lebih banyak relevansi. Yang kedua, total manajemen nilai adalah perpanjangan dari biaya total kepemilikan dan di luar harga dan logistik. Biaya juga mempertimbangkan nilai dari produk atau jasa yang dibeli untuk strategis tertentu tujuan rantai supply. E-sourcing atau e-procurement. E-sourcing atau e-procurement revolusi dimulai pada pertengahan hingga akhir 90-an dan dipercepat melalui tahun-tahun awal milenium baru. Jadi dengan booming internet, banyak perusahaan bergeser dari transaksi berbasis kertas ke online. Transaksi berbasis e-sourcing sebagai pengguna aplikasi berbasis web, alat pendukung keputusan, dan layanan terkait untuk merampingkan dan meningkatkan proses sourcing strategis dan manajemen pengetahuan. E-procurement berkaitan dengan aspek operasional dari pembelian, pesanan daftar permintaan, otoritas pesanan daftar permintaan, tempatkan pesanan daftar permintaan, penerimaan, dan rekonsiliasi faktur. E-sourcing dan e-procurement tidak sama, sehingga mereka akan memberi nilai yang berbeda kepada perusahaan. Menurut Giga Research tahun 2004, ada 8 langkah siklus yang harus diikuti perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal dari inisiatif pembelian online seperti terlihat pada gambar berikut. Slide ke-9 adalah kami menyimpulkan perbedaan antara e-searching dan e-procurement. Di bawah ini, e-searching fase strategis difokuskan pada penghematan biaya barang. E-procurement transaksional atau fase operasional berfokus pada penghematan efisiensi proses. Setelah perbedaan yang jelas antara e-searching dan e-procurement, penting untuk memahami alasan mengapa perusahaan mulai mengadopsi solusi e-searching. Menurut Barden 2007, tema utama tekanan yang mengarah pada penerapan solusi e-searching adalah: pertama, merampingkan proses pengadaan 68%, mengurangi biaya pasokan 45%, peningkatan pengeluaran yang dikelola 30%, meningkatkan visibilitas inisiatif searching 28%, meningkatkan manajemen pemasok dan kolaborasi 27%. Slide ke-10, perubahan e-searching dan penerapan alat e-searching. Subproses utama di searching dan e-searching sama,
buat RFX, setuju RFX, pilih pemasok, kirim ke RFX, ke pasar, sumber dan analisis, manajemen kontrak. Tapi di e-searching, subproses ini dijalankan jauh lebih efisien. Alat e-searching memungkinkan mengurangi biaya administrasi sumber dalam 60% dan potong siklus sumber menjadi 2. Implementasinya, perangkat lunak baru selalu merupakan proses yang rumit dengan hambatan masuk dan faktor kunci kesuksesan. Orang yang biasanya memiliki beberapa penolakan untuk mengubah persyaratan harus sesuai dengan kebutuhan orang-orang harapan. Rocha DKK 2008 mendefinisikan 4 pedoman untuk implementasi yang efektif dari sebuah alat e-searching, terutama difokuskan pada ESEP. Pertama, strategi, definisi tujuan dan arah untuk mencapai tujuan yang sama. Kedua, proses, memperbaiki proses yang akan menghasilkan hasil nyata yang lebih baik. Ketiga, orang, mengelola masalah lama atau resisten untuk diubah oleh pengguna akhir. Dan yang terakhir, teknologi, akses ke internet, kinerja dan keamanan alat e-searching. Blok bangunan inti ESEP. Yang pertama, analisis pengeluaran. Kedua, penilaian pemasok. Ketiga, identifikasi pemasok. Keempat, sumber. Kelima, manajemen kontrak. Keenam, pembelian. Ketujuh, pemenuhan pesanan. Dan yang terakhir, faktur pembayaran dan rekonsiliasi. Slide selanjutnya, jenis blok inti ESEP dibagi menjadi 2. Yang pertama, konten jalur kritis, dan yang kedua, nilai tambah konten layanan. Selanjutnya, manfaat dan keuntungan ESEP. Yang pertama, manfaat utama di ESEP. Solusi ESEP bersifat transversal. Beberapa manfaat transversal konkret untuk mekanisme pesanan pembelian yang berbeda melalui pendekatan taskomis service, yaitu biaya ongkos kirim per gram, biaya telepon per menit, biaya fax per menit, penyimpanan aman dokumen yang diarsipkan per kotak, waktu staf, dan biaya ruang periklanan atau Linux. Yang kedua, keuntungan pembeli. Keuntungan pembeli ESEP tergantung dari blok bangunan inti yang disertakan dalam perangkat lunak. Setiap blok memenuhi jenis manfaat tertentu. Sistem ESEP yang mencakup semua blok bangunan inti yang diidentifikasi memungkinkan pendekatan yang lebih luas untuk semua proses pembelian online dan memaksimalkan manfaat sumber strategis. Dan yang terakhir, manfaat pemasok. Pemasok menjual produk di EM mencapai proses pembelian yang lebih transparan. Mereka dapat meningkatkan peluang bisnis mereka, mengurangi biaya akuisisi pelanggan, dan mempraktikkan informasi harga yang kompetitif. Tentu saja, persaingan yang ketat mengharuskan pemasok untuk mendorong efisiensi mereka ke depan. Namun, pemasok memiliki berbagai jenis manfaat terkait mekanisme pesanan pembelian dari EM, misalnya e-government dan evolusi. Selanjutnya, rantai nilai fisik dan virtual pada ESEP. Porter 1985 mengusulkan analisis rantai nilai berdasarkan 5 aktivitas utama, yaitu logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran atau penjualan, dan layanan. Dan 4 aktivitas pendukung utama, yaitu pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur perusahaan. Kemudian disebut rantai nilai ini sebagai rantai nilai fisik, PVC atau Physical Value Chain. Sviokla DKK 1995 menciptakan konsep Virtual Value Chain atau VVC yang mendasarkan pada penciptaan nilai dalam informasi dan bukan dalam aset fisik. Menurut Sviokla, menciptakan nilai melalui informasi dicapai dalam 5 langkah, yaitu mengumpulkan informasi, mengorganisir informasi, memilih informasi,
mensintesis informasi, dan mendistribusikan informasi. Pada tingkat pertama, VVC mengubah cara bisnis dilakukan di pasar. Pada tingkat kedua, VVC memungkinkan pembuatan pasar baru atau lelang online dan EM. Terakhir, melalui kombinasi VVC dan PVC, rantai nilai aktual virtual muncul di mana ruang pasar dan pasar terintegrasi. Setelah tinjauan singkat ini, platform ESCP mengumpulkan operasi utama VVC dan untuk menciptakan nilai, platform tersebut harus mengintegrasikan aktivitas utama serta mengumpulkan praktik kolaborasi dan agregasi informasi. Proses ERFX dipertahankan di B2BEM, pasar tempat VVC berlaku dan semua pemain atau pembeli dan penjual ditiru. Visibilitas dan ketersediaan transaksi memungkinkan lebih banyak derajat tindakan dan eksploitasi nilai. Jadi, kami menjamin bahwa ESCP mengumpulkan nilai melalui fitur-fitur khusus yang dirancang untuk dijelajahi aktivitas utama rantai nilai virtual.